kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si gold ini sendiri atau si XOUSD. Oke, jadi untuk video kali ini ya kita singkat aja. Jadi yang pertama saya mau jelasin dulu beberapa game changer zone di sini ya. Nah, di sini ada yang namanya game changer zone. Nah, ini artinya ya kalau kita perhatikan di bawah 1960 ini itu kita masih ada potensi untuk ambil sell kembali, atau bahasa itu si sellernya ini masih bisa ya untuk menurunkan harga ketika harga ini belum bisa break dari 1960, artinya masih dikuasain oleh si pihak seller itu sendiri gitu. Dengan target gimana? 1953, kemudian nih terdekat ya 1953, kemudian ke 1943 kembali gitu, dengan target terendah itu di 1932 sampai 1929 gitu. Nah, berarti kalau misalkan di atas 1960 ya, di atas 1960 ini kalau kita perhatikan ini kan ada area breakout ya. Di atas 1960 berarti si bullish ini ada pegang kendali lagi ya, dengan target harga 1970, kemudian 1980 tertingginya. Ini dari resistennya dia. Jadi kalau kita perhatikan ya untuk semalam itu harganya itu belum sempat atau belum bisa break dari resisten ini. Kemudian dia turun ke bawah lagi dan memang penurunannya cukup besar kalau kita perhatikan. Dan DXY-nya pun kenaikannya cukup tinggi gitu. Jadi kalau kita lihat hasil dari si DXY ini itu dia baru naik ya kemarin malam gitu di sini. Nah, ini kan kalau kita lihat memang pada saat peluncuran atau peresmian suku bunga yang baru dia kan belum naik ya. Jadi dia baru dinaikkan sekarang tadi malam dibantu dengan GDP US. Jadi pada saat suku bunga dinaikkan ternyata kan ada yang ditunggu lagi tuh sama mereka gitu, yaitu adalah GDP dari si USD sendiri. Nah, kalau kita perhatikan dari si GDP ini itu kan kalau kita lihat ya dari 2.0 ya di forecast melemah, ternyata hasilnya itu membaik, bahkan sangat baik, yaitu plus 0,4, yaitu sekitar 2.4 untuk kenaikannya gitu. Nah, kalau kita perhatikan memang kenaikannya cukup wajar. Kenapa? Karena memang GDP US ini sudah minus berbulan-bulan gitu. Jadi memang pasti ada yang namanya koreksi dalam si GDP ini sendiri. Lalu kalau kita lihat juga beberapa news untuk USD ya seperti 228k ya kan, untuk jobless claim itu diprediksi menguat ya, atau lebih banyak jobless claimnya. Ternyata di sini jobless claimnya itu adalah melemah gitu. Oke, jobless claimnya melemah. Jadi memang klaim penganggurannya itu ya, atau orang yang menganggur itu semakin sedikit gitu. Ini juga berarti kan bagus ya untuk si DXY gitu. Kemudian untuk pending home sales juga sama ya, dia surplus 0.3 dari surplus 0.5, berarti ini memang ada kemajuan untuk si USD itu sendiri gitu. Dan ini bisa membawa angin segar untuk si mata uang USD. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi untuk si GDP ini ya, ini kan udah loading. Nah, kita lihat dia udah minus nih gitu, udah minus 1, 2, 3 gitu. Jadi 3 bulan, jadi ini dia surplus 3 bulan nih, 1, 2, 3. Nah, nanti bulan depannya belum tahu nih, nanti kita lihat lagi keadaan ekonominya itu gimana gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi dari teknikal ya. Nah, untuk saat ini si USD sendiri sedang berada di level golden ratio dia, yaitu di 102.0 ya sampai 101.58 gitu. Ini golden ratio dia gitu. Jadi kalau misalkan dia mau pullback lagi ya untuk si USD ini, dia harus pullback dan nggak bisa, dan jangan sampai dia break dari 102 ini gitu. Kalau sampai break dari 102 ini berarti dia akan menunjukkan kenaikan dengan target harga ya. Kalau kita perhatikan sini, target harga di sini di height yang angka 100 ini ya, kurang lebih di 103an gitu, 103.5 untuk target harganya dia. Nah, untuk si gold sendiri ya kita masih tetap tunggu. Kalau saya pribadi ya, saya ada dapat buy di 1943 ini ya, itu kayak saya masuk ya. Kemudian saya akan masuk sell kemungkinan besar tuh di 1958 sampai 1963. Jadi antara range zona range ini gitu. Karena ini adalah area range yang cukup bagus ya, kalau kita perhatikan dari rejection yang ada pun ya, ini zona cukup bagus gitu untuk kita ambil sell gitu. Tapi kan belum tentu bisa langsung ambil sell gitu. Jadi begitu harga sudah masuk ke zona ini nih, kita jangan langsung ambil sell gitu
ya, tapi kita tunggu dulu rejection ya, baik itu di time frame 15 menit sih lebih oke gitu untuk rejectionnya gitu. Oke, jadi itu untuk yang si zona sell ini gitu, untuk si gold ini sendiri. Kalau yang 1953 ini adalah area bisa dikatakan minor trendnya dia, atau minor resistennya dia ya, ini minor resisten. Jadi ini bukan resisten cukup kuat ya. Jadi much better kita tunggu di 1958 untuk hari ini gitu, 1958 sampai 1963 ya. Karena kalau kita lihat di 4 jam di sini cukup berkutat ya di sini, dan memang belum bisa break dari area ini terus gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya untuk si gold hari ini dan juga DXY. Jadi kalian perlu ingat juga ya kalau ini hari Jumat. Jadi memang harus lebih berhati-hati, dan ini juga di akhir bulan di tanggal 28 Juli gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.